Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus semangat. Selamat pagi. Pagi. Oh, gak kompak. Nah, ngakon muridnya kompak kok. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Ya. Lagi, selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Pembukaan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Manggar Mas dan sekitarnya, pada siang hari ini ya, jenengan saya kumpulkan dalam acara yaitu diseminasi atau bahasa kerennya itu sosialisasi budaya positif di sekolah ya. Ini sebagai tugas aksi nyata saya calon guru penggerak angkatan 7 yang nanti kita saling sharing bersama dalam modul budaya positif ini. Sebelumnya pada acara hari ini suasana yaitu nanti pertama pembukaan ini sekaligus ya, tidak ada moderator atau pembuka acara, langsung saja ya. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti ada uraian materi dari saya, yang terakhir nanti penutup. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu yang hebat, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan bismillah ini acara di siang hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari Bapak Ibu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari berdiri di sini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Kita ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif. Tidak perlu perkenalan ya, karena sudah kenal ya sampai jilid. Nah,
sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu, ini ada suatu permainan, ya. Coba ada permainan dengan satu bangku jenengan, ya. Namanya permainan genggam tangan. Yang satu A menggenggam, yang kedua B nanti merayu, ya. Merayu, yang genggamannya A itu merayu, entah bagaimana caranya merayu biar dibuka. Ya, seakan-akan yang jenengan genggam itu adalah emas, sesuatu yang berharga, dan jenengan itu mempertahankan. Nah, yang B merayu, bagaimana supaya bisa terbuka itu bagaimana? Siap ya? Nah, coba salah satu maju, Bayu sama siapa ya? Mbak Puji ya. Yang menggenggam siapa? Yang menggenggam. Nah, ini diumpamakan jenengan menggenggam sesuatu yang berharga. Dan tugas Mbak Puji merayu supaya buka, bisa terbuka bagaimana, Bu? Merayu bagaimana, Bu? Dibagi juga nanti bagaimana bisa terbuka bagaimana? Ya, coba genggam. Silakan. Tolong dong ininya dibuka. Tolong dong. Ini ya, nggak apa-apa ya. Bisa mungkin ya. Bagaimana caranya? Ada ini kok. Tolong ya. Nah, ini bisa membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Menggelitik boleh. Menggelitik. Ini ya, Mbak ya. Kurang, masih kurang, Bu. Banyak loh, Mbak. Intimidasi boleh tau? Boleh, intimidasi boleh. Lagi menggelitik boleh. Tetap gak mau. Nah, coba masih berdiri, menghadap ke sana enggak? Nah, coba Bu Ayu tadi yang jenengan rasakan apa kok tetap tidak mau membuka? Uangnya nggak dikasih beneran nanti. Dikasih beneran. Mama beneran mau. Ah, berarti ya. Tetap nggak mau, kurang banyak. Kira-kira bagaimana Puji tadi? Kok sulit tadi gimana? Dia berarti punya jiwa apa namanya? Ya mungkin ya. Tadi saya merayunya juga kurang pintar, jadi ya Bayu tidak uangnya juga kurang banyak mungkin Pak, jadinya nggak bisa. Terima kasih. Jangan duduk, tepuk tangan untuk Bu Ayu sama Bu Puji. Nah, begini Bapak Ibu, dari permainan ini ya nanti kita bisa simpulkan ya jawabannya mungkin nanti begini. Nah, kemungkinan jawaban pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup. Tadi Bu Ayu bertahan ya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang memegang kontrol itu yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha? Jawabannya tentu kita sendiri ya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Nah, tadi sudah bagus Bu Ayu berarti dia memegang kontrol. Tapi kalau tadi kok Mbak Ayu membuka, berarti kontrolnya sudah dipegang oleh Puji. Nah, untuk pengantar ini Bapak Ibu, nanti kita akan belajar tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah ini tentunya kita harus bisa memegang kontrol seperti tadi, ya. Kontrol itu ada di diri kita. Nah, budaya positif di sekolah itu apa, Bapak Ibu? Yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, nanti kita akan mempelajari ini. Ya, kita akan belajar bersama tentang paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langsung saja kita ke perubahan paradigma belajar. Saya sambil duduk. Nah, bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema para pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dan jelas ya. Berarti kalau kita untuk bagaimana merubah budaya di sekolah itu kita dari diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita belum berubah, kita juga tidak akan bisa merubah kebiasaan positif di sekolah. Kita lanjut saja dulu. Nah, ini mengapa kok disiplin itu ditambah positif? Disiplin itu bukannya sudah positif ya? Nah, mengapa kok disiplin ditambah positif? Karena disiplin itu sudah image-nya kan sudah positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itulah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kadang-kadang anak kan kalau diajak disiplin tidak nyaman karena biasanya kita kalau mereka tidak disiplin itu kita beri hukuman. Walaupun hukumannya sekarang itu tidak seperti dulu ya, moro tangan. Tapi tetap kalau di dalam budaya positif calon guru penggerak tetap tidak boleh. Hukuman seperti apapun tetap tidak boleh. Nah, ini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk tidak saya bacakan oleh Ibu. Nah, kita ke materi kedua. Motivasi perilaku manusia. Mengapa orang-orang ini berperilaku mendapatkan motivasi untuk apa? Ini ada 3. Yang paling rendah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia bermotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya lah. Ini juga sering dilakukan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Ya, siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Ya, sebetulnya itu juga tidak boleh karena apa? Karena teman-teman yang lain nanti juga akan gimana ya? Mesti ada sifat iri, Terus kemudian dia kalau mau menjawab atau bagaimana, nanti dia akan selalu meminta mengandalkan perjalanan ini, ya, akan selalu meminta hadiah, mengharapkan. Itu sebenarnya juga tidak boleh, ya. Tapi sudah umum ya di sekolah-sekolah kita kalau ranking 1, ranking 2 itu mendapat penghargaan karena untuk motivasi. Nah, tapi ini masih kedua ini masih nomor 2, belum
yang paling atas. Yang paling atas itu seperti ini. Yang paling baik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak mengharapkan imbalan hadiah, tidak takut hukuman dan sebagainya. Ini yang paling baik. Memang sulit untuk dilakukan, tapi kalau budaya positif ini terus dilakukan akan terbiasa baik. Halo, halo. Ngantuk boten Bapak Ibu? Mau sambil diminum nggak apa-apa. Karena ngantuk nggak ayo takon nyanyi sih. Nah, kita ke materi berikutnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini wajib kita mengetahui untuk mengetahui sifat-sifat dari anak didik kita. Yaitu ada 5 ya, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Nah, tidak saya akan tayangkan video saja supaya Bapak Ibu lebih jelas. Kalau saya berbicara terus nanti malah ngantuk. Bisa putarkan video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pembudidaya yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga,
kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Ya, itu sekilas Bapak Ibu video tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus mengetahui itu, ya, supaya kita mengetahui sifat-sifat dari anak didik kita. Kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Kalau dalam bahasa sekarang itu namanya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu biasanya bisa dibuat pada awal semester atau awal tahun pelajaran. Tapi kalau dalam pendidikan guru penggerak itu yang boleh adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Apa saja, Mbak Ayu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 5 ya? Ya, itu profil pelajar Pancasila. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu wajib ada. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci konkret, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif seperti apa ya? Berarti tidak ada kata-kata menghukum. Contohnya peraturan apabila terlambat berdiri di depan kelas itu tidak boleh. Itu berarti kan negatif menghukum. Berarti semuanya harus positif. Ya. Hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas sebenarnya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya berkontribusi. Berarti bisa wali kelas bisa ikut membuat keyakinan kelas, komite dan sebagainya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika keyakinan risiko tidak tepat, bisa diganti. Ini prosedurnya banyak sekali, tidak perlu saya bacakan ya. Nah, contohnya seperti ini, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, yang positif kan berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, itu negatif. Melarang kan itu negatif. Contohnya seperti itu. Ini lanjutan. Masih lanjutan. Nah, yang materi berikutnya kita belajar tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mendalami ya, guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini sudah paling atas dan
yang semakin ke bawah itu semakin baik. Kalau semakin atas itu berarti jenengan masih sebagai penghukum, berarti semakin belum sebagai manajer. Nah, ini saya kasih videonya langsung Bapak Ibu. Ini nanti kalau lihat videonya bisa mencerna ya, yang penghukum itu bagaimana, manajer bagaimana, dan seterusnya. Monggo, tolong disimak. Nah, Ini yang sebagai penghukum. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini sebagai penghukum tidak memberi alasan kenapa kok telat, gak diberi alasan. Nah, ini ya posisi kontrol yang kedua. Tanpa terasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Agak halus. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini muridnya menjadi selalu Posisi bersalah. membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai teman. Nah, ini sebagai pemantau, monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa
harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ingatkan ya. Nah, ini yang posisi yang paling baik bagi kita sebagai manajer, harus bisa seperti ini. Mohon diperhatikan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu Bapak Guru yang diharapkan, yaitu kita harus bisa menjadi posisi manajer. Nah, kemudian yang terakhir, ini tentang segitiga restitusi. Hampir sama seperti tadi. Ya, kita kalau menangani siswa yang bermasalah, kita bisa menerapkan seperti posisi manajer tadi, ya. Jadi tidak langsung dihukum, tidak langsung. Kalau sebagai teman tadi juga baik, tapi nanti muridnya gimana ya? Terlalu manja, terlalu manja, ya, tidak diingatkan. Ya. Kalau segitiga restitusi ini, kalau kita ada murid yang bermasalah, kita bisa melalui segitiga ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, ditanya kenapa kok terlambat, pasti kan dia punya alasan. Ya, pasti mereka punya alasan kenapa terlambat. Entah membantu orang tuanya membuat makanan dan sebagainya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian tanyai apakah tindakanmu ini benar atau salah. Dia akan bisa memikir, oh salah Pak. Kalau salah, bagaimana perbaikinya dan seterusnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinan kelas yang telah kita buat ditanyakan lagi. Keyakinan kelas kita bagaimana? Yang awal tahun kita buat. Oh seperti ini Pak. Oh ya, berarti kita harus meyakini lagi, ya, bagaimana supaya tidak melakukan ini lagi. Nanti murid itu akan berpikir. Nah ini bisanya biasanya kelas tinggi 4, 5, 6 sudah bisa. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 rodok. Rodok angin. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Demikianlah diseminasi atau sosialisasi saya tentang budaya positif di sekolah. Semoga jenengan bisa mempraktekkan, menerapkan budaya positif ini di sekolah. Dan apapun itu, budaya positif ini akan menjadi kebiasaan. Ya, kalau di SD kita ya sudah ada apel pagi berbaris, kemudian membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek, itu
juga termasuk budaya positif harus terus dilakukan ya supaya tertanam pada anak didik biar mempunyai karakter profil pelajar Pancasila ya. Terima kasih Bapak Ibu, maaf mengganggu waktunya apabila ada penyampaian dari kami yang tidak berkenan atau masih salah mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar. Nah, untuk terakhirnya tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.